Soccer People, jumpa lagi di Soccer Lover yang selalu ngebahas hal-hal menarik dari dalam maupun luar lapangan hijau. Nah, kali ini kita bakal membahas persaingan 4 besar di BRI Liga 1 yang semakin hari semakin panas dan sengit gitu ya, keras lah pokoknya. Dua tim teratas, Persib Bandung dan Dewa United ini meraih kemenangan besar atas lawan-lawannya di pekan ke-26. Kemenangan ini tentunya membuat sengit persaingan menuju tangga juara. David! Gundul yang bukan sembarang gundul. 3 laga tanpa kemenangan menjadi sinyal bahaya bagi Persib Bandung yang berada di puncak klasemen. Kemenangan pun menjadi harga mati saat menjamu Persik Kediri Rabu malam. Di babak pertama, Persib tampil menyerang dan terus menggempur pertahanan Macan Putih. Sepak pojok yang akan dilakukan oleh Marco, melengkung bolanya dan disundul ini. Hasilnya terbukti, Maung Bandung berhasil mencetak 2 gol di 45 menit awal lewat sundulan Nick Kuipers dan Rian Kurnia. Robe, sundulan. Di babak kedua, Persik mendapat angin segar ketika Majid Osman perkecil kekalahan lewat titik putih. Gol! Semua penalti dingin. Namun kartu merah yang diterima Kiko membuyarkan harapan Persik. Unggul jumlah pemain, Persib semakin dominan. Silva, David! Publik tuan rumah kembali bersorak ketika sepak keras David da Silva menghujam keras ke gawang Persik. Pesta gol tuan rumah ditutup pemain yang baru kembali dari Skorsing, Beckham Putra. Sepakannya jelang akhir laga membuat Persib menang telak 4-1. Di laga lain, Dewa United tampil dominan saat menjamu tim penghuni degradasi Semen Padang di Stadion Pakansari Bogor Rabu malam. Mereka menang telak 6-0. Banten Warriors membuka pesta gol melalui Taisei Marukawa di babak pertama. Marukawa memanfaatkan bola muntah. Di babak kedua, Dewa United tampil terengginas dan berhasil menyarangkan 5 gol melalui bunuh diri Zidan Pramudia Avandi. Dan 4 gol yang dilesakkan Alex Martins. Alex Martins semakin kokoh di puncak daftar pencetak gol terbanyak dengan 23 gol. Diikuti Gustavo Almeida dengan torehan 16 gol. Kemenangan ini membuat Dewa United terus menempel ketat Persib dengan selisih 5 poin. Dengan sisa 8 laga, pertarungan perebutan gelar juara ini pastinya bakal keras ya. Tapi Soccer Lover ada yang sadar gak sih? Ada yang ngitungin gak? Ada yang ngeliatin gak jadwal Persib dan Dewa United itu tuh kayak beriringan gitu loh. Jadi tim yang menjadi lawan Dewa United bakal menjadi lawan Persib di pekan selanjutnya. Nih ya, contohnya nih ya, kemarin kan Dewa United nih habis lawan Semen Padang. Nah, pekan depannya itu Persib yang lawan Semen Padang. Di pekan ke-27 Dewa lawan Borneo FC. Nah, Persib juga bakal lawan Borneo FC di pekan berikutnya. Gitu aja terus. Ini kalau dipikir-pikir bisa pas gitu ya, LIB tuh bikin jadwalnya, kunciannya tuh apa? Selain Persib dan Dewa United, Persebaya dan Persija juga akan meramaikan persaingan menuju gelar juara. Keduanya bakal menghadapi lawan-lawannya akhir pekan nanti. Persebaya Surabaya yang membantai Persib Bandung 4-1 di pekan ke-25 ini harus bertandang ke markas PSM Makassar pada Jumat malam. Laga ini pastinya nggak akan mudah bagi Bajul Ijo karena PSM Makassar tuh nggak pernah kalah di 8 laga kandang terakhir. Keren kan? Bahkan mereka juga baru sekali kalah di kandang musim ini, yakni pada 15 September 2024 dari Arema FC dengan skornya juga tipis sih, nggak gede-gede, 0-1. Meski kurang menonjol di musim ini, tapi Juku Eja menunjukkan konsistensi yang cukup baik. Kini mereka menempati posisi 6 dengan pengumpulan poin 39 poin. Ini bukan gak mungkin ya, PSM bakal merangsek naik ke 4 besar jika Persija dan Bali United terpleset. Ya kan bola bundar, gak ada yang gak mungkin. Nah kalau Persebaya ini dia nih kalau bisa sih nggak menganggap enteng PSM Makassar ya. Karena PSM Makassar ini bukan lawan yang kaleng-kaleng. Paul Munster emang nasibnya masih selamat berkat menang lawan Persib. Tapi Bajul Ijo juga harus menunjukkan tekad yang kuat kalau mau juara.
Kalau kita lihat pas laga melawan Persib, mereka nih sempat kesulitan ya di babak pertama. Persebaya tuh baru bisa mencetak banyak gol setelah Persib mengganti kiper utama mereka Kevin Mendoza. Pada laga nanti, Paul Munster ini berencana melakukan rotasi pemain dan sedikit perubahan strategi untuk menjaga momentum kemenangan seusai menumbangkan Maung Bandung. Sebetulnya eksperimen ini sudah dilakukan ketika melawan Persib. Munster memasang Dejan Tumbas yang posisi aslinya penyerang menjadi gelandang box to box. Cukup berhasil sih ini ya pas dipasang kayak gini. Lini tengah Persib sulit mengembangkan permainan jadinya. Kalau rotasi sih ini cukup wajar ya Soccer People. Persebaya masih akan diperkuat oleh Kadek Raditya dan Malik Rizaldi yang cedera, serta Tony Firmansyah yang tidak boleh bermain karena telah mengantongi 4 kartu kuning. Nah, Persebaya wajib banget menang nih ya, karena Persib dan Dewa United kan udah pada menang nih. Ya biar gak jauh banget gitu jaraknya, harus menang. Di pekan ke-26 juga akan tersaji laga big match antara Persija kontra Arema FC pada Minggu malam. Pertandingan ini gak bakalan mudah bagi Macan Kemayoran yang bertanding tanpa dukungan supporter imbas hukuman Komisi Disiplin PSSI. Berada di posisi yang lebih baik, Persija pastinya lebih diunggulkan pada laga nanti. Apalagi Macan Kemayoran ini menang 2-1 ya pada putaran pertama lalu. Gak cuma itu, tim besutan Carlos Pena baru aja meraih kemenangan melawan PSIS Semarang 2-0 pada laga tunda pekan ke-25. Ini nih tentunya bukan kemenangan biasa, Persija sukses memutus tren negatif 5 laga tanpa kemenangan. Kepercayaan diri pun meningkat karena kini mereka berselisih 11 poin aja dari puncak klasemen. Jika menang melawan Arema, mereka bakal memangkas jarak menjadi 8 poin. Sementara itu Arema FC baru aja menelan kekalahan 1-2 di markas Malut United. Nah, abis dari Ternate mereka memilih langsung ke Jakarta ketimbang pulang dulu ke Malang. Alasannya tuh biar gak terlalu capek. Jadi tuh mereka udah tiba di Jakarta sejak hari Rabu padahal baru main di hari Minggu malam. Tapi nih ya, kabar baik diterima oleh tim Singoedan. Bomber andalannya Dalberto bakal kembali bermain usai dihukum akibat akumulasi kartu. Keberadaan pemain asal Brazil itu di lini depan sangat penting karena dia merupakan pemain paling subur Arema saat ini. Kumpulan golnya itu udah 12 gol. Jadi lini depan Arema akan lebih berbahaya dengan hadirnya Dalberto. Sebenarnya Arema masih punya sih satu pemain asing yang bisa diandalkan, yakni William Marcilio. Sayangnya gelandang asal Brazil itu masih diparkir oleh pelatih dan manajemen karena persoalan internal gitu. Hingga William tidak masuk ke line up dalam 3 pertandingan beruntun, padahal kondisinya mah fit. Nah, dari gelaran BRI Liga 1 sekarang kita beralih ke kabar lain. Jadi pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam mengukir rekor apik di Liga Thailand. Pemain berusia 25 tahun itu berhasil masuk 11 pemain terbaik paruh musim Thai League One 2024-2025. Asnawi masuk Best 11 pemain terbaik yang mentas dalam setengah musim di kasta tertinggi sepak bola Thailand. Rasanya pantas sih kalau Asnawi dapat penghargaan ini. Karena sejak awal musim Asnawi ini tampil cukup konsisten bersama Thai Port FC. Dari 24 laga yang sudah dijalani oleh Port FC, Asnawi main di 21 laga dengan rincian 14 kali starter dan 7 kali masuk dari bangku cadangan. Asnawi juga membuahkan 1 gol dan 1 assist untuk Port FC. Saat ini Port FC sendiri berada di posisi 5 klasemen sementara. Wah, keren banget sih Asnawi ya. Semoga aja pemain-pemain Indonesia yang main di liga-liga luar juga bisa mencetak prestasi dan membanggakan tim nasional Indonesia. Ngomongin timnas bentar lagi juga mau main kan soalnya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Soccer Lover kali ini. Kita akan jumpa lagi lain waktu. Stay happy, stay healthy, selamat berpuasa ya.